Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada presentator. Saya persilahkan. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah suatu yang mengatur serta yang menyakin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Ada 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dan sistem ekonomi lainnya. 1. Hak atas kepemilikan. 2. Proses atau mekanisme pengambilan keputusan. 3. Antara pasar dan terencana dalam menyediakan informasi dan koordinasi. 4. Mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. 5. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Pada intinya, semua sistem ekonomi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Cara yang digunakan oleh manusia untuk mengatur penyediaan material. Berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme yang jadikan logika sebagai sumber utama penyusunan aturan. Ekonomi Islam mempunyai aturan-aturan yang bersumber pada wahyu ilahi atau Tuhan. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama. Demikian halnya ijma serta kias para ahli ulama yang telah dibangun secara terus-menerus selama 1400 tahun. Terakhir, untuk merespon perubahan zaman dan situasi kehidupan yang dihadapi masyarakat muslim di seluruh dunia. Karakteristik sistem ekonomi kapitalitas. Britannica mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat sejak runtuhnya feodal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta dan di mana produksi distribusi pendapatan melalui mekanisme atau operasi pasar. Ada 3 kesimpulan penting tentang definisi kapitalisme. 1. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di seluruh dunia. 2. Kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, di mana sumber daya sebagian dimiliki dan dikelola individu masyarakat. 3. Mekanisme pasar adalah hal esensial dalam produksi dan distribusi. Sistem ini dalam perkembangannya berlawanan revolusi Prancis pada tahun 1787 sampai 1769 merupakan momen puncak yang menghapuskan aset feodal secara permanen dan mengalihkannya ke aset berjoin. Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara lainnya dalam menghapus sistem feodal. Ekonomi klasik lainnya, Just Rothschild merupakan filsuf dan ekonomi yang mengatakan pemahaman ulterior dan tindakan seseorang dinyatakan benar jika dapat mewujudkan utilitas. Perbandingan sistem ekonomi kapitalitas dan sistem ekonomi Islam. Perbedaan hidup worldview adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan tujuan dan juga perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang.
Pemisahan antara agama dan kegiatan ekonomi atau yang dikenalkan sekularisme adalah pondasi dasar dari sistem kapitalisme. Bisnis beroperasi mengenal hari setelah kematian, oleh karenanya dunia adalah tujuan segala hal yang mengarah kepada kebahagiaan dunia. Dikerjakan semaksimal mungkin, kebahagiaan dunia diukur dengan material, maka kekayaan keluasan adalah sumber kebahagiaan dunia. Pertimbangan nilai atau normal, perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh gerakan Protestan yang menentang dominasi gereja dalam segala yang aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, kapitalisme menegaskan pertimbangan nilai-nilai atau moral yang diutamakan oleh agama. Dokteris agama seperti halal dan haram tidak menjadi sebuah nilai yang dipertimbangkan dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan dasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada kebatasan dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia, cenderung terus berubah, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat. Riba, perjudian, spekulatif, dan konferensi dan kekayaan di segelintir orang tidak terelakkan. Intervensi pemerintahan. Pendapatan yang lebih kurang saat disampaikan oleh Capra bahwa fungsi negara di bidang ekonomi antaranya 1. Menghapuskan kemiskinan, memelihara tanaman hukum, memastikan tetangga kerja penuh dan menanggapi level pertumbuhan ekonomi dan optimum. 2. Permanen ekonomi. 3. Memastikan keadilan sosial ekonomi. 4. Stabilitas nilai uang. 5. Harmonisasi hubungan internasional dan pertahanan nasional. 5. Menciptakan perdamaian dan menghormati perjanjian dan mitra. Studi kasus kemakmuran ekonomi berbasis wafat. Prinsip dasar dalam kapitalisme adalah persaingan pasar memerlukan modal yang besar agar lebih efisien dan dapat bersaing di pasar. Sayangnya, hal ini berdampak kekayaan yang semakin bertumpuk pada orang kaya. Utsman bin Affan teladan dalam menyikapi kekayaan pada masa Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Di antaranya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Affan